Oke, yuk kita bahas. Awal Desember kemarin, dunia tuh dihebohkan sama satu istilah yang kedengerannya serem banget, tapi malah jadi viral di mana-mana. Brain rot. Apa sih ini sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Biar kebayang konteksnya, coba deh kita mundur dikit ke tahun 2013. Ingat nggak pas kata selfie tiba-tiba meledak di mana-mana? Nah, saking fenomenalnya, Oxford sampai nobatkan itu jadi word of the year. Ini tuh semacam penanda buat kata yang benar-benar ngegambarin zaman. Jadi, kira-kira apa ya yang mereka pilih buat tahun 2024? Yap, bener banget. Kata pilihan tahun ini tuh brain rot. Istilah yang kalau diartiin langsung itu pembusukan otak. Ini dipilih karena, wah, kondisinya udah dianggap sebagai fenomena global. Ini bukan lagi sekedar bahasa gaul di internet, tapi udah jadi cerminan kekhawatiran kita semua. Kedengerannya ngeri ya, tapi tenang dulu. Penting banget nih buat dicatat, ini tuh bukan nama penyakit atau kondisi medis beneran loh. Ini murni ungkapan dari dunia maya, dari media sosial. Jadi apa sih makna di baliknya? Nah, ini dia nih definisi resminya. Intinya tuh, brain rot ini adalah soal kemerosotan kondisi mental kita gara-gara apa? Gara-gara kita kebanyakan nonton atau baca konten yang ya gitu-gitu aja, yang sepele, yang sama sekali nggak bikin otak kita mikir. Dan sumber utamanya pastinya konten online. Dan istilah ini nyebarnya cepet banget loh. Penggunaannya tuh naik sampai 230% cuma dalam setahun. Gila kan? Angka ini benar-benar nunjukin betapa khawatirnya banyak orang soal dampak konten online yang kualitasnya rendah ke diri kita. Oke, kita lanjut lagi ya, buat lihat gimana sih ceritanya ini bisa berkembang. Jadi walaupun istilah brain rot ini kedengerannya baru, sebenarnya rasa cemas di baliknya itu udah lama banget ada. Ini tuh ketakutan zaman sekarang yang akarnya lumayan dalam. Secara psikologis, fenomena ini sebenarnya udah ada yang warning dari dulu. Ada psikolog sosial namanya Jonathan Haidt di bukunya The Anxious Generations. Dia ngejelasin betapa ngerinya dampak media sosial walaupun dia nggak pakai istilah brain rot secara langsung. Ini nunjukin kalau kekhawatiran ini tuh ada dasar ilmiahnya, bukan main-main. Tapi tahu nggak? Konsepnya ini ternyata nggak baru-baru amat. Di Indonesia, khususnya di dunia iklan, dulu tuh ada istilah yang mirip, otak menciut. Nah, ini dipakai kalau ada ide-ide yang keren dan kompleks, malah kalah sama ide receh yang lebih disukai. Konsepnya sama persis kan, cuma sekarang bajunya baru, namanya brain rot, dan jadi mendunia. Oke. Kalau brain rot ini masalahnya, terus solusinya apa dong? Logikanya pasti ada lawannya kan? Nah, yuk kita lihat apa sih yang dianggap sebagai penawarnya? Jawabannya brain gym atau senam otak. Gampangnya gini, kalau brain rot itu hasil dari kita nonton pasif doang, brain gym itu kebalikannya. Ini soal kebiasaan buat ngelatih otak kita secara aktif. Jadi kita sengaja cari hal-hal baru, topik yang berat, atau bahkan hal yang aneh-aneh biar otak kita tetap on dan tajam. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Ternyata solusi ini juga ada risikonya sendiri. Jadi gini, kalau otak kita dipaksa terus-terusan buat olahraga, buat nyari pola yang rumit, dia bisa jadi terlalu aktif. Nah, ini yang bisa bikin kita jadi overthinking terus-terusan. Malah bisa kebablasan, kita jadi suka nyambung-nyambungin hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya, atau yang kita kenal sebagai cocokologi. Dan dari situ, wah, udah deket banget sama obsesi teori konspirasi. Nah, jadi kita sampai di dilema nih. Kalau kita pasif, nonton doang, bisa kena brain rot. Tapi kalau kita terlalu aktif ngasah otak, ada risikonya juga. Terus gimana dong? Nah, ini dia pertanyaan penutup yang penting banget buat kita pikirin. Kalau dua-duanya terlalu pasif atau terlalu aktif sama-sama ada jeleknya, jangan-jangan jawabannya lebih simpel dari yang kita kira. Mungkin yang benar-benar kita butuhin itu bukan stimulasi lagi, tapi justru kesempatan buat benar-benar ngistirahatin otak kita. Coba deh kita renungin bareng-bareng.